Shalom, Allah yang bisa Masia. Shalom. Baik, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Matius 24 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Kita akan baca secara bersama-sama. Dan perikop pembacaan Alkitab kita dengan judul permulaan penderitaan. Kita mulai dari ayat ketiga, kita baca bersama-sama. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi sebenarnya kita pikir, apakah kita mau bawa? Ini paling cocok karena memang awal terjadi perang dunia ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini mesti bersiap-siap. Ada kalanya orang rasa ini. Coba orang berpikir orang mundur dari tahun kemarin. Tidak mau berpikir bahwa ini akan terjadi. Kemarin terjadi perang dunia antara Rusia dengan Ukraina. Sekarang mulai terjadi perang antara Israel dengan Palestina. Bahkan sekarang Israel dengan Lebanon sudah meluas sampai ke Irak, sampai ke Iran, dan bahkan sekarang Amerika Serikat dengan Inggris membela Israel. Kenapa itu harus terjadi? Ini firman, penggenapan firman Tuhan itu sudah nyata. Hati-hati, jangan sampai orang ini kenal firman, kenal Tuhan, akhirnya orang tidak masuk di dalam keselamatan itu. Lebih baik orang kecil begini, kumpulan kecil, tidak usah cuma baca cerita terlalu jauh-jauh. Tetapi kalau orang hidup di dalam Tuhan, baku-baku sayang, baku-baku baik, dan orang itu harus lebih giat lagi orang melayani Tuhan. Terserah dalam pelayanan Tuhan ini memang tidak gampang. Seringkali Tuhan, apakah kita mau bikin lebih baik lagi kita hidup. Kita mau melayani sungguh-sungguh Tuhan. Kita mau buat supaya pelayanan ini akan maju berkembang. Tetapi kenapa kan Tuhan, setiap baru memulai ada kerikil-kerikil kecil. Seorang musafir, dia bisa dia bisa gagal dalam perjalanan cuma gara-gara kerikil di sepatu. Ada ceritanya. Dia berjalan sekian kilometer, akhirnya cuma gara-gara kerikil, akhirnya dia kaki itu luka, belas. Sudah terus dalam perjalanan. Kerikil itu disebut tantangan hidup. Bagaimana cara orang menyelesaikan tantangan hidup itu? Lari pada Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini, di dalam ayat 5, Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Coba lihat sekarang di media sosial, ada yang mengaku, saya adalah Yesus yang disembah oleh orang Kristen. Saya datang di sini untuk untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia dikatakan Yesus yang lain. Hati-hati, karena dunia ini terlalu banyak pencobaan yang datang kepada manusia. Jangan orang bercerita. Kitab Matius ini ditulis 80-85 Masehi oleh Injil Matius itu sendiri. Sebelum lahirnya gereja. Jadi para murid itu
Dorang so lihat bahwa ada ajaran sesat. Di luar daripada firman yang torang pegang ini, Alkitab ini, yang dikanonkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang Rasul lihat, apa yang Rasul dengar, apa yang Rasul saksikan tentang firman itu, tentang Yesus itu, itulah yang kami tuliskan kepadamu, sehingga catatan tulisan ini yang dikanonkan, yang dipakemkan turun ke gereja, sampailah orang baca sekarang ini. Tetapi dalam konteks Matius 24 ini, salah satunya ini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, karena dulu ada ajaran sesat. Mengaku-mengaku Yesus, tetapi adalah Yesus yang lain. Sehingga di sini, Rasul Matius bilang, hati-hati. Karena apa? Kekristenan itu bukan diukur seberapa dahsyatnya orang beribadah. Ortolatria adalah ibadah yang lurus dan benar. Ortodoksia adalah mengikuti ajaran Rasul, ajaran yang benar. Ajaran dari Rasul turun ke orang, sehingga orang belajar firman. Ketika orang belajar firman, lewat ajaran Rasul itu, orang menyampaikan lewat kesaksian-kesaksian orang. Nah, tetapi awas, ortolatria, ortodoksia, tetapi cara hidup kita harus benar. Ortopraksia, hidup yang benar. Mulai orang bergaul, orang pe anak-anak rangkul kita dulu waktu masih hidup tidak benar. Mulai ini mulai menata tapi hidup Tuhan. Bagaimana carakan kita mau jadi bapak yang baik? Mulai kita rubah dulu kita pe hidup. Kita pe cara hidup lain kali, aduh Tuhan kasar tapi mulu kan. Kita mulai belajar karena orang ini manusia harus ada dorongan di dalam orang pe diri. Karena apa dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus yang torang dengar, Roma 10 ayat 17. Ketika torang tangkap, torang masukkan di dalam, torang kasih masuk di telinga, kasih masuk dalam hati, dan torang kasih masuk dalam perbuatan torang, sehingga itu akan berjalan lurus. Belajar dulu mulai dari lingkungan kecil. So terbentuk bagi ini family of God, orang baku-baku sayang, mencintai satu dengan yang lain. Ketika ada yang lemah, harus torang orang dorong. Karena apa? Disinilah orang terbentuk suatu keluarga Kristen. Sehingga kembali, ketika ada ajaran sesat, orang bisa tangkal. Di dalam Matius 5, di dalam Matius 24 ayat 5. Ayat 6, kamu akan mendengar dulu perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Jangan bilang perang ini semua akhir dunia, Anda. Ini baru awal. Jadi kasihan orang ini, orang sedang sini. Aduh, kita ada doi lebih kan, kita mau pergi di mall. Kenapa orang anak-anak Israel, anak-anak Palestina, sampai kita lihat jam makan rumpu kasihan. Dorang so kurang mau pergi, dorang so naik kasihan dope bekas rumah yang hancur, reruntuhan yang hancur, kurang zaman nangis. Bahkan sekarang itu bantuan-bantuan yang ada di Palestina sekarang, itu bantuan-bantuan itu beras-beras so nak layak dimakan, dong kumpul, kong dorang memasak. Jadi dorang istilah apa? Kekeluargaan memang sangat tinggi di sana. Kenapa ya? Mau bagaimana? Semua so nak ada tempat tinggal. Jadi semua dorang rasa itu dorang pe keluarga semua. Mungkin nak mau baku kenal, karena dalam keadaan perang terpaksa dorang apa? Dorang hidup sama-sama. Bantuan beras so nak layak yang digunakan, akhirnya dong apa pakai daripada mau mati. Anak-anak makan rumpu. Kita saja ada Pak Uni begini di YouTube, sampai kita haga-haga kita pe anak Tuhan, jangan sampai tapi anak begini kasihan. Lebih baik biar jadi pe papa dalam keadaan susah marjang kasihan tapi anak. Mau suka? Orang bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus kasih lahir orang di Indonesia ini. Berarti ada waktu mau ibadah. Kenapa kasihan kita ini? Biar jauh-jauh kita berusaha, kecuali kita sakit. Bukan mesti tunjuk Pak Ronald ini. Rajin Pak Ronald ini. Oh, ketua kok Kopassus making apa? Semua ini hidup ini makan puji. Mau dapat apa ini? Sedangkan 1000 orang mau puji Pak, kita mau dapat doi. Tetapi orang mulai apa? Menata orang kehidupan. Hati-hati, orang semakin dikenal berarti orang bicara hidup harus benar. Karena kira enak mau jadi terkenal. Aduh, bilang coba bahut begini, siapa semua model begini kan? Tantangan hidup, daging.
Tetapi di sini coba lihat. Alkitab so bilang akan terjadi peperangan. Apa sekarang? Ini Amerika dengan Inggris menyerang ke Yaman, dong so bombardir. Turun itu alat-alat alusista yang terkenal. Seluruh dunia kasih pamerkan dorong pe alat-alat alusista, alat-alat militer. Ada Iron Dome, ada Iron Beam, pakai laser. Bayangkan tuh bom ini, dia pakai laser. Baru Israel pakai apa? Tank Markava. Orang mau apa? Kalau orang solia mungkin orang dapat duduk begini, kong tank so lewat begini ya. Biar orang beribadah, cepat joki Kayak ketua jangan terlalu lama ketua. Napa rudal orang semua lepas? Orang sini senang. Mar hati-hati. Kita dah lihat ini perkembangan di YouTube. Indonesia ini kan apa? Dia kan memberikan bantuan ke Palestina. Ini mata dunia so jali-jali apa Indonesia. Berani salah bagra habis, orang lagi masuk. Karena ini memang awal perang dunia ketiga. Dan itu susah sekali mau cegat. Baku panas no. Kok negara-negara dong bilang tai gigi, ini negara-negara adidaya. Sekarang terjadi perang, dong bilang itu Laut Merah jadi laut apa? Darah. Laut Merah. Ini Houthi ini menyerang. Tiap ada mau lewat kapal-kapal mau menuju ke Israel, dia kasih ancur. Dia menyerang kapalnya Rusia, menyerang kapalnya Yunani. Sekarang dorang mulai dorong, bahkan sekarang Amerika umumkan bahwa Houthi ini masuk juga apa? Teroris. Jadi perang ini. Napa Irak dan Iran baku sapu? Iran serang ke Afghanistan. Cuma takut di Asia, Cina, kong lagi ini Korea Utara, kong Indonesia, ya kasihan. Rudal pigi, orang cuma Sulawesi Utara putus waktu DP ekor bagian Sulawesi Utara pe ini putus. Mau cari apa selain Pak Tuhan? Tuhan Yesus. Hari ini orang menyampaikan firman. Enak kalau orang hidup di dalam firman itu. Mulai saat ini orang berusaha. Berusaha aja biar aduh setengah mati. Hidup benar. Kemarin pendeta, aduh, kita coba sesak-sesak nafas kita nih. Pendeta kok berdoakan. Kita serupa anak normal kita ini no. Tiap kita bangun pagi serupa mau mati kita. Tapi mak ini tinggi. Bayangkan aduh pendeta kita mau bagaimana? Kita bilang, Pak, Bapak so tahu jawaban berarti rajin-rajin coba beribadah. Orang ini cuma singkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mantan preman tato dapat dari sini sampai mau di leher. Berani kena mah, langsung ingat Tuhan. Mau cari apa ya? Banyak sekarang tuh penginjilan jalanan. Tato-tato dapat tako. Markan berani kena mah. Semua mulai ibadah biar nak war-war orang sampaikan firman dia dengar juga. Karena apa? Daripada kita minus. Berarti orang sekarang so cari Tuhan. Kembali ke ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan so terjadi lewat perang. Jadi kelaparan. Bahkan sekarang apa mengguncang, baru kemarin so tagoyang. Kemarin tsunami di 2004. Mau lari pas apa? Karena ini apa keadaan dunia sekarang ini so mencekam. Asik kok kita di Manado. Ketika ada tsunami, lari jo ke Tomohon aman kok. Apa ini gunung di Tomohon Pica? No ngana mau lari di mana? Selain ngana mau lari pak Tuhan. So susah sekarang. Ayat 8 akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru memulai. Persiapkan jo orang pe kehidupan. Ada kalanya mau bahut jauh-jauh. Ini kok kita khotbah jauh supaya orang menggambarkan bahwa orang Kristen mesti lebih hati-hati. Mesti jangan ada pegang HP. Setidaknya orang mesti tahu perkembangan dunia. Coba lihat sekarang ini. So, ini manusia keadaan hidup manusia ini so tidak seimbang. Baru anak-anak bapak curi, itu tanta so ambil orang pe anak, kalau dia mulai goro. Melari pas apa? So terlalu kejam. Orang tua dia perkosa DP anak. Gara-gara anak salah duduk, dia so perkosa. Kenapa? Semua dosa itu datang di pikiran. Ketika ngana kasih masuk di pikiran, ngana kasih masuk di keinginan daging, jadi dosa. Mulai sekarang, orang jaga
Torang lindungi, torang pe keluarga. Kasih jo hal-hal yang rohani, yang baik. Ketika ada bilang, Pak, siapa kan tuh pendeta model begini? Pendeta lihat tau apa ini, Pak? Masa pendeta begini? Torang orang tua, apalagi torang hamba Tuhan. Dek, nyanda ada kalau hamba Tuhan yang benar, bukan seperti itu. Torang lah orang tua yang pinter-pinter memberikan apa? Bimbingan kepada anak-anak. Anak-anak jangan juga. Di sini kan ada anak-anak. Mesti cinta pak orang tua. Jangan kasih yang mama bilang aduh interberas nah ada. Toh, so nah ada ini mau lari. Mak, mbak Uni kita ini di 21 masa kita ini jadul terus. Jadi orang itu mesti mencintai orang tua. Orang tua ini adalah titipan Tuhan, dia adalah wakil Allah. Lewat orang tua, orang dapat surga di situ. Kemarin tapi mama so meninggal. Dulu kasihan tapi mama berdoa doa kasihan. Kapan kasihan anak balik di Kristen onal. Dulu tapi mama berdoa, mama papa pendeta, marso ustaz kita. Waktu itu ini nak membaca cerita karena kita itu. Kapan kah ketika kita katu cuma gara-gara mimpi kok kita balik mak sudah ke so masuk Kristen. Hari ini mak kita mau melayani Tuhan, mau jadi hamba Tuhan yang takut. Kita mau jadi hamba Tuhan yang jujur. Kita mau jadi hamba Tuhan yang betul-betul taat, setia. Apapun itu mak. Sebelum tapi mama meninggal. Mama meninggal mar muka senyum. Dia tahu aduh tapi anak katu so bertobat. Bahkan so jadi pendeta, bukan pendoti. Pendeta. Anak-anak mesti belajar mencintai orang tua. Bersyukur masih ada mama. Kita kurang tepe papa. Bersyukur. Orang tua selama masih ada orang tua, segala kesusahan, segala kesulitan orang boleh curhat pak. Orang tua, mar jangan sampai orang tua jadi sampah. Coba lihat tuh anak-anak, lantaran so berhasil. Kita ada nak mau cerita di sini, nak mau cerita siapa dia. Orang tua bahkan so jadi pembantu. So setengah mati siang malam dia lagi so kerja for anak, habis itu anak ngana tidur di dapur. Tampan ndak layak, nintau rumah bagus. Kasih doi nyanda. Kasih cinta nyanda. Nintau dulu, kalau nyanda ada orang tua ini, dia ndak akan hidup. Nah ini kita kasih cerita. Ada ini kasih yang ini anak. Selama hidup, dia ndak pernah lihat DP orang tua. So bertahun-tahun. So berhasil tuh. Kok nggak tuh DP istri dapat istri rohani. DP istri bilang, Pak, siapa saya? Siapa saya? Nggak jadi apa mama? Kenapa orang tua kan kurang mama? Oh iyo kang dia baru dapat ingat. Aduh, bersyukur kita dapat istri rupa ngana no. Kita so lupa bahwa kita kuten masih ada mama. Lantaran kesibukan dia apa? Orang yang berhasil, punya perusahaan di mana-mana. Kong bagaimana? Begini, Pak, sekali cari waktu, orang pergi Pak, mama di kampung. Nah sudah. Nah sekarang ini DP mama kasih siang malam. Angka kayu berat-berat. Cuma hidup sendiri. Tiap hari DP mama lihat terus DP anak. Aduh kasihan DP anak waktu masih pemuda. Marsona ada foto baru. Cuma itu. DP mama menangis nak di mana ngana kasihan anak. So sekian lama kita ini cuma berdoa, kita cuma suka. Kita berdoa supaya ngana baku dapat dengan kita. Kalaupun kita mati setidaknya kita boleh lihat tapi anak. DP mama berdoa terus. DP mama ambil kayu. Siang malam pergi di hutan kumpul. Ada kelebihan kayu dia jual for dia tabung mau cari tahu DP anak di mana kong dia mau suka mau pergi. Rumah kasihan cuma rumah gubuk di kampung. Karena DP mama ini dikenal di masyarakat baik, bagus, suka bersosialisasi. Masyarakat hormat sekali DP mama. Satu kali dia so bilang begini pada DP anak-anak, ini yang ku bapak. Mari jo orang pas siap-siap. Hari ini orang mau pergi rumah pak nenek. DP anak, Pak, ada omak so kita? Ada, aduh. DP anak-anak kasihan so senang, aduh. Ada nenek. Ternyata kuten selama ini kita pe anak-anak, tapi teman-teman di sekolah bilang, nggak ada nenek, lihat orang ada. Ternyata ada nenek kuten. Akhirnya so siap-siap semua, so beli perbekalan, kong pergi di kampung. Sampai di sana kasihan dorang turun. Kong ini dia lihat begini, sang anak dia lihat, aduh kasihan. Tapi mama pe rumah kan nggak berubah. Bahkan sekarang so dimakan rayap tuh rumah.
mulai lubang-lubang. Kong itu sang anak dia haga-haga bagian itu rumah, dia mulai keluar air mata, mak. Minta maaf, mak. Ternyata baru ini kali kita menyaksikan bahwa kita lihat langsung kita pe orang tua pe rumah. Alangkah berdosanya kita. Akhirnya dia panggil, orang pergi semua DP anak-anak cucu suami, nek, sampai di dalam. Napa kasihan tuh DP mama kasihan kan so agak bakabur dan barabun. Sementara ada kipas-kipas apa ini api memasak air. Nek, untuk DP mama bilang begini, siapa ngoni? Kita papa pe apa? Siapa ngana pe papa pe nama ini dan? Oh, untuk itu sang ibu, dia aduh kita kutin supaya cucu, so ada cucu dua kan? Dia langsung plok menangis. Kong dia baku, kong DP cucu tarik. Nek manjo baku dapat dengan papa. Akhirnya DP papa tadi yang so pakai dasi dan ini, kong dia bilang aduh. Tapi mama kasihan kang so tua renta. Kong dia menangis, dia minta ampun, dia ciong-ciong tu tangan. Kong DP mama bilang, aduh kasih banyak nak. Ngana so lihat pak kita, setidaknya selama kita masih hidup, kita masih lihat kita pe anak. Akhirnya DP mama bilang, mari Jo, orang pergi di rumah makan besar. Karena mama itu ada tanam saham di situ. Satu kali ngana datang, ngana boleh makan gratis di situ karena mama ada kasih doi di situ supaya ngana mau makan kapan saja di situ mama so itu. Tuh makan senang. Dia mau bayar, DP mak bilang biar Jo. Mama so bayar. Itu for ngana mau datang nanti. Nah, akhirnya mak kasih banyak, kita so bersyukur mama keten masih lihat. Sudah, dorang balik ulang ke kota, ke Jakarta. Sampai di sana ternyata dia bilang pada DP mama, mak, satu saat nanti kita ada waktu kita mau balik ulang dengan keluarga. Karena katuk di kesibukan di daerah Jakarta so terlalu sibuk, dia so lupa DP janji pada DP orang tua. So sekian tahun. Akhirnya dia dapat ingat, aduh, alangkah berdosanya kita janji pada DP mama. Ternyata dia mesti balik. Kalau dia bilang mari jauh orang balik, so 5 tahun baru balik ulang. Sampai di kampung, dia lihat kemarin, apa banyak orang kan? Banyak orang mondar mandir, semua apa. Kok baku dapat, kepala desa bilang, siapa? Baku dapat dari mama. Oh, ngapain mama ini? Ngapain mama so meninggal? Kok dia menangis, dia rasa menyesal. Kok ada itu yang tuan restoran, dia bilang begini. Pak, bapak toh ini? Oh iya. Pak, singgah dulu restoran, soalnya ibu ada titik. Ternyata koten DP mama ada kumpul-kumpul itu doi, so 25 juta. Kong dia bilang begini. Dia ada tulis surat di situ. Nah, ini kasih yang mama ada kumpul-kumpul dari jualan kayu biar sadiki-sadiki ini for ngana pe cucu. Mat kasih yang mama titipkan. Ngana jaga akang mama pe anak mantu pangana. Menangis. Apa mau terjadi sekarang? Mau menangis, mau lihat orang tua, kok so nggak ada? Biar ngana mau keluar air mata kalau so terlambat so nyanda. Bersyukur. Orang bersyukur masih apa? Kalau masih ada orang tua, hargai orang tua. Cinta itu orang tua. Ngana cinta orang tua, otomatis ngana akan cinta Tuhan. Paling utama cinta Tuhan. Mencintai Tuhan jangan setengah-setengah. Usahakan ngana memberikan ngana pe hati. Belajar ngana merubah ngana pe hidup. Ngana bertobat bukan cuma bertobat topeng, tapi ngana cabut itu topeng kemunafikan supaya ngana layak di hadapan Tuhan. Mau gagah-gagahan mau tunjuk apa tuh orang ini? Ada kelebihan. Semuanya cuma Tuhan punya. Pak Ronald ini berdiri boleh bahotbah. Oh pintar berbicara. Selebihnya Tuhan punya. Habis itu mati sudah. Masih ada pengganti lagi dari Pak Ronald. Masih ada yang pintar. Mulai sekarang ini orang tata. Akhir zaman kembali lagi. Hati-hati. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. So itu. Kemudian ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. So dingin, no? So nak baku hormat ketika ada orang tua. Ngana, sini. So berhasil kah tuh? So nyanda ada saling hormat menghormati. So nyanda ada tahu etika. Orang Kristen mesti jadi surat terbuka. Jadi contoh. Jangan ngana sini. Kemudian ayat 13.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang setia, orang yang mengiring Tuhan, melayani Tuhan, babataria di jalan, datang dari Bitung ke sini, datang dari Kamrumbasan ke sini, ada yang datang dari Minut, orang wakil ketua, nggak sia-sia. Biar cuma orang sadiki-sadiki ini, tetapi ketika kau menyebutkan nama Tuhan Yesus ada. Dan di antara orang ini ada malaikat Tuhan. Jangan orang bercerita Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, baku-baku baik, baku-baku sayang, marah. Orang itu orang bilang apa? Jangan ada dusta di antara kita. Mana bilang begini? Hati-hati. Dan kejarlah kekudusan, berarti jaga kesucian. Kesucian itu tidak usah mau cerita tuh orang-orang kudus, orang-orang hidup soleh. Tidak usah coba cerita itu. Kesucian, kita sebagai suami, jaga kita istri kita mencintai, sehingga kesucian dalam keluarga terjaga. Ini manusia ini tidak setia dulu. Ketika mengenal firman, secinta-cintanya tapi istri, makanya orang bilang, ketua lagi, sembah foto lagi dengan maistua. Orang tapi lah daripada tambah foto dengan orang begini. Lebih baik tambah foto tapi maistua. Kong kita kemarin di kantor ada uji coba. Pak Ronald, kita cantik nggak? Memang gagah tuh perempuan. Kong kita bilang, ibu, masa kita mau bilang ibu cantik? Tapi istri yang cantik. Yang paling tepat adalah ibu bertanya Pak ibu pesuami, kita cantik nggak? Kalau ibu bertanya Pak orang pelaki, kong orang laki bilang cantik, no, kok mana nggak ada PWA? Mau habis. Berarti orang mencintai, tapi pasangan hidup. Biar juga kita sejanji, aduh say, biar juga orang sampai opa, sampai oma, dan kalaupun esok-esok sonyanda, sonda, kita mau setia. Belajar di diri.